Artinya apa? Itulah akhir zaman. Fitnahnya sungguh luar biasa. Yang banyak kita sendiri mungkin dapati, yang mengakibatkan saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang mungkin ingin berhijrah menjadi mundur lagi, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla atas karunia iman, karunia Islam, serta nikmat umur dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, yang dimana pada siang hari ini langkah kita masih diringankan oleh Allah. Kita masih diberi kemudahan untuk beramal soleh di hari Jumat yang insya Allah barokahnya lebih banyak daripada hari-hari yang lain, yang dimana kita masih diberi kemudahan untuk menjalankan tholabul ilmi, yang sebenarnya tholabul ilmi ini adalah merupakan salah satu perintah wajib yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita sebagai umatnya mampu meneladani beliau, mampu mengambil ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, sehingga kita ini tidak menjadi orang-orang ataupun hamba-hamba yang tersesat, tidak menjadi hamba-hamba yang jauh dari syariat. Yang pada dasarnya orang-orang yang hidup di akhir zaman ini tentu akan semakin jauh dari syariat. Itu sudah nasrullah, itu sudah ketetapan Allah, yang dimana itu adalah sebuah pertanda dari akhir zaman. Karena semakin banyak orang yang meninggalkan ataupun tidak dikenal dengan syariat, itu adalah tanda-tanda terbesar dari akhir zaman. Islam itu akan menjadi agama yang asing, sebagaimana sebelum Islam itu datang. Itulah agama Islam kelak di akhir zaman seperti itu. Orang yang menjalankan syariat Islam akan cenderung banyak dicaci, banyak dihina, banyak mendapatkan julukan macam-macam. Kira-kira apa julukan? Banyak. Kadrun, kadal burun, orang Arab, ke Arab-Araban. Terus so Arab, radikal, intoleran, dan masih banyak lagi cap-cap yang diberikan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka itu adalah pembenci Islam. Tapi yang ngomong, Masya Allah nih, orang Islam sendiri. Kok bisa orang Islam menuduh orang yang memegang sunnah justru dengan sebutan-sebutan tersebut? Artinya apa? Itulah akhir zaman. Fitnahnya sungguh luar biasa. Yang banyak kita sendiri mungkin dapati, yang mengakibatkan saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang mungkin ingin berhijrah menjadi mundur lagi, takut. Waduh, capek kok Wahabi nih ya ternyata. Kalau masuk pengajian yang si A misalkan, nanti sebutannya Wahabi. Kalau masuk si B, nanti masuknya golongan ahlu bid'ah. Kalau masuk si C, nanti golongan apa lagi misalkan. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Tapi jenengan tidak perlu takut selama panjenengan yang disampaikan itu di dalamnya terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang jenengan pegang. Dan kajian tersebut tidak menjadikan kita kuncinya mudah mentahdir, mudah mencaci, mudah memvonis. Jangan sampai seperti itu. Kalau kajiannya itu memang benar-benar memegang sunnah, tidak akan mudah memvonis sesuatu yang sebenarnya seharusnya tidak seperti itu yang Rasulullah lakukan dulu. Rasulullah itu tidak mudah memvonis. Bahkan dengan orang-orang yang mereka notabene itu memusuhi Rasulullah, Rasulullah itu dakwahnya masih lembut, apa langsung diajak perang? Kan betul. Abu Jahal itu jahatnya seperti apa? Padahal beliau ini paman Rasul. Paman-paman Rasul itu ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya itu masih saudara semua sebenarnya. Tapi kan pada kenyataannya tidak Rasul langsung perangi waktu itu. Beliau hanya mendakwahkan tauhid pada sahabat, tidak langsung diperangi.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki panggilan terindah yang ke-11. Yang sebelumnya pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas terkait bab materi riba. Riba itu haram. Ya, kita sudah sepakat riba itu haram, dan berkelanjutannya riba itu juga masih terkait dengan materi yang sekarang kita akan sampaikan, yaitu terkait bab perkara mubah yang masih diperbolehkan ataupun yang bisa memasukkan seseorang yang seharusnya dia itu masuk surga bisa menjadi tertahan dan bahkan bisa masuk neraka karena hutang. Niki hutang bukan riba nih, Bu. Yang kita bahas sekarang ini kaitan hutang yang bukan riba. Jadi hutang yang syar'i seperti itu, hutang personal. Kalau hutang secara riba jelas dosanya kalau kita tidak tobati dan kita meninggal di dalamnya sebelum kita bertobat, hukumnya dilaknat Allah, diperangi, itu sudah jelas. Namun ketika hutang yang secara syar'i yang hukumnya sebenarnya mubah atau boleh ini ternyata bisa juga menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, hatta dia seorang mujahid, itu seperti itu.